welcome to my mini video. Kembali lagi bersama aku guys. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Wulandari dengan NPM A1A022030 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu populasi dan sampel yang menggunakan eksperimen murni dan eksperimen semu. Nah teman-teman, itu materi yang udah aku jelasin. Nah semoga bermanfaat buat kita semua. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk saja pada materi statistika pendidikan, di mana pada materi ini kita akan mempelajari yaitu populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh data dalam penelitian, adapun populasi yang telah ditentukan yaitu merupakan data seluruh kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Kepahyang yang berjumlah 5 kelas, yaitu kelas 12 IPS 1, sampai kelas 12 IPS 5 dengan total keseluruhan siswa yaitu 300 orang yang merupakan gabungan dari laki-laki dan perempuan. Adapun datanya yaitu tercantum pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat 5 kelas dengan laki-laki dan perempuan yang berjumlah 300 siswa dengan masing-masing yaitu 60 siswa. Selanjutnya, nah pada tampilan ini adalah tampilan pada sebuah aplikasi AHA Slide, atau jika tidak ada aplikasinya itu bisa menggunakan web AHA Slide. Nah, di mana di sini telah dilakukan. Jadi untuk data yang diambil yaitu kelas 12 IPS 4, di mana melakukan random sampling sekali lagi untuk mendapatkan kelas berikutnya. Nah, setelah dilakukan sekali lagi, itu ternyata yang didapatkan adalah 12 IPS 5. Nah, setelah mendapatkan 2 sampel tersebut, nah, kita hanya menentukan jumlah sampel kelas eksperimen murni. Nah, di sini terdapat 12 IPS 4 dan 12 IPS 5, di mana laki-laki dan perempuannya berjumlah 60 dan 60 pada masing-masing kelas. Nah, di sini terdapat 120 siswa untuk jumlahnya. Selanjutnya itu ini adalah menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimennya, di mana pada kelas eksperimen itu ternyata itu ditentukan pada 12 IPS 4 dan kelas kontrolnya itu terdapat pada 12 IPS 5. Nah, karena sampelnya itu berjumlah 120 siswa, jadi 120 yang menjadi sampelnya. Next. Kita masuk pada bagian tabel. Nah, berikut adalah hasil data dari 60 siswa dengan melakukan uji homogen dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini adalah 12 IPS 4. Nah, 12 IPS 4 ini dinyatakan sebagai X dan 12 IPS 5 ini dinyatakan sebagai Y. Nah, di mana mendapatkan data tersebut? Data ini didapatkan dari Excel, di mana sebelum membuatnya kita harus membuat data terlebih dahulu, di mana data ini terdapat 300 populasi dan hanya diambil 120 yang sebagai sampelnya saja. Kita lihat. Nah, di sini terdapat 12 IPS 4 itu tadi dinyatakan sebagai X dan 12 IPS 5 dinyatakan sebagai Y. Nah, kita langsung saja ke PPT lagi. Nah, ini adalah data-datanya, tidak saya masukkan semua karena sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian rumus, di mana langkah selanjutnya untuk mencari F hitung yaitu dengan rumus Sx pangkat 2 sama dengan akar N dikali sigma X2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Kita langsung saja ke Microsoft Word untuk melakukan ujinya. Nah, ini adalah data yang dari Excel tadi yang saya masukkan. Dapat dilihat bahwa pada data ini, nah,
Sigma ini adalah data X, sedangkan ini adalah data Y, ini adalah data yang telah dikuadratkan. Nah, sebelum memasuki tahap selanjutnya, di sini ada hipotesis yaitu HO sama dengan 0,1 kuadrat sama dengan 0,2 kuadrat, atau HO sama dengan 0,1 kuadrat tidak sama dengan 0,2 kuadrat. Nah, menentukan taraf nyata atau A dan F tabel. Taraf nyata A sama dengan 5% atau 0,5. Nah, derajat pembilang itu sama dengan N1 dikurang 1 sama dengan 60 dikurang 1, yaitu 59. Kemudian sama N2 dikurang 1, yaitu 60 dikurang 1, itu adalah 59. Selanjutnya, perlu diketahui lagi bahwa F tabel itu sama dengan FA buka kurung N dikurang 1 atau N2 dikurang 1, kemudian 0,05 tutup kurung 59,59 tutup kurung itu adalah 2,975. Kita masuk ke F hitung. Kita cari S X kuadrat terlebih dahulu dengan rumus seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian di sini kenapa terdapat 60? Jadi 60 itu adalah N, di mana N adalah sampel yaitu 60 siswa tadi. 60 siswa pada masing-masing kelas. Nah, di sini 33 sekian itu didapati dari kuadrat X. Nah, kemudian lanjut. Nah, setelah dimasukkan semua datanya berdasarkan dari rumus, itu akhirnya didapatkan bahwa SX2 itu hasilnya adalah 3,0322. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke, jika tadi SX kuadrat, sekarang kita masuk ke XY kuadrat. Nah, di sini SY2XY kuadrat itu rumusnya sama dengan XX tadi, tapi hanya diganti pada Y-nya. Kemudian, di mana mendapatkan 35 sekian itu? 35 sekian didapati pada tabel. Nah, di sini. Ini adalah tabel di mana Y yang sudah dikuadratkan. Jadi, setelah dimasukkan semua datanya berdasarkan rumus, itu akhirnya diketahui bahwa SY kuadrat itu hasilnya adalah 9,3676. Nah, jadi selanjutnya itu adalah I kuadrat, di mana I kuadrat itu adalah SX kuadrat per SY kuadrat. Nah, setelah dibagi hasilnya adalah 0,3236. Lanjut. Nah, masuk ke kriteria pengujian. Tolak HO jika F hitung lebih besar F tabel. Terima HO jika F hitung lebih kecil F tabel. Nah, sedangkan 0,3236 lebih kecil dari 2,9795. Jadi, yang berarti datanya adalah homogen. Kemudian lanjut. Nah, pada uji normalitas manual pada data Y itu diketahui bahwa pengertiannya itu uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Nah, di sini ada dua. Maksud dari distribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Kemudian, rumus yang digunakan untuk uji normalitas adalah rumus chi kuadrat atau chi kuadrat. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke PPT yang tadi. Nah, di sini setelah menemukan yang eksperimen murni, kita masuk pada eksperimen semu, di mana pada eksperimen semu ini dinyatakan bahwa 12 IPS 3 yang menjadi sampelnya, di mana 20 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan dengan sampel 60.
Nah, berikutnya adalah hasil data dari 60 siswa dengan melakukan uji normalitas yang telah saya bacakan tadi. Nah, ditemukan bahwa 12 IPS 3 itu mempunyai data 68. Setelah dikuadratkan 68 menjadi 4.624. Nah, kita menggunakan Microsoft Excel jika ingin menghitung cepatnya. Nah, saya tunjukkan satu cara ini ya. Nah, di sini kita masukkan yaitu sama dengan, kita klik datanya, kemudian kita klik Shift dan 6 secara berbarengan, kemudian klik tombol 2, kemudian Enter. Nah, untuk ke bawah itu setelah tanda tambah kita tarik ke bawah. Nah, tapi tidak sampai batas akhir, sampai batas data saja. Nah, setelah itu data akan berubah dengan otomatis. Kita masuk lagi pada PPT. Nah, ini hasil spin dari AHA Slide bahwa 12 IPS 3 yang menjadi eksperimen semuanya. Kita masuk ke bagian rumus. Nah, rumus dari langkah selanjutnya untuk menghitung F hitung yaitu SY kuadrat sama dengan N akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat sama di per 6 kurang 1. Nah, ini adalah pada Word yang saya sebutkan di sini. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke uji normalitasnya. Jadi, pada jangkauan atau J, data terbesar dan data terkecil di sini 95 dan 60 karena data terbesarnya adalah 95 dan data terkecilnya adalah 60. Jadi 95 dikurang 60 yaitu terdapat 35. Nah, banyak kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, kemudian 1 ditambah 3,3 log 60, 1 ditambah 5,87, kemudian 6,87 diambil K sama dengan 7. Panjang kelas atau J banding K itu 29 banding 7. Kemudian 4,1 diambil P 4. Selanjutnya, nah, kita masuk pada data. Nah, di sini terdapat datanya 61 sampai 90. Nah, jadi titik terendah dari seluruh data tadi diketahui bahwa itu adalah datanya 63. Data terbesarnya itu yaitu 93. Nah, jadi data terbesarnya tadi adalah 95 dan data terkecilnya itu adalah 60. Jadi, antara 61 dan 65 itu terdapat titik tengahnya 63. Begitupun dengan seterusnya. Nah, jadi kita mencari frekuensi. Nah, di mana frekuensi itu adalah jumlah data ini. 63 ini ternyata datanya dari seluruh populasi itu hanya satu. Kemudian mencari FI/XI di mana di sini titik tengah ini dikali pada frekuensi. Jadi hasilnya 63. Kemudian mencari XI kuadrat. Nah, mencari XI kuadrat itu 63 kita kuadratkan. Hasilnya jadilah seperti ini. Kemudian pada FI/XI kuadrat itu hasil dari 63 ini kita kuadratkan. Jadi hasilnya sama. Kemudian begitupun yang seterusnya. Kemudian kita maaf terdapat kesalahan teman-teman, kita masuk lagi ke data yang tadi. Nah, ini data yang tadi. Nah, setelah semuanya terhitung, itu kita mencari sigma, kita menghitung seluruh sigma FI itu 27, kemudian menghitung sigma FI/XI di mana itu terdapat 1976, kemudian menghitung sigma FI/XI 2-nya. Nah, ini terlihat hasilnya.
Kemudian kita masuk ke mencari rata-rata standar deviasi. Nah, di sini X sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Nah, kita ketahui bahwa sigma FI XI itu adalah 1900 sekian dan sigma FI itu adalah 27. Setelah dijumlahkan, dibagi itu hasilnya adalah 73,1851. Kemudian mencari SD, di mana SD seperti yang terlihat pada tabel rumusnya. Nah, kita memasukkan sigma FI XI kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan. Kemudian kita masukkan 20 N-nya 27 karena ini. Setelah dijumlahkan, terdapatlah hasilnya 71,7565. Selanjutnya kita masuk pada membuat dan melengkapi tabel B dengan perhitungan yang dijelaskan seperti yang ada tabel ini. Nah, 61 sampai 90 data yang terdapat tadi. Nah, ini tetap 17 itu yaitu data yang di atas tadi. Nah, data pada frekuensi ini. Nah, di mana mendapatkan 60,5 sampai 65,5. Caranya yaitu pada batas kelas itu, pada bagian kiri kita hanya mengurangkan dengan 0,5, sedangkan bagian kanan itu kita menjumlahkan dengan 0,5. Kemudian bagaimana cara mendapatkan 0,17 dan 0,010 min 0,10. Nah, itu caranya ada pada bagian bawah. Nah, ini batas kelas dikali X per SD, di mana batas kelasnya itu adalah 60,5 dikurang 73,1851 per 71,7565, didapatlah hasilnya 0,17. Kemudian pada batas kelas 65,5 kita masukkan lagi 65,5 dikurang tetap pada X-nya dan SD-nya. Nah, hasilnya adalah 0,10. Nah, begitupun pada data selanjutnya. Kemudian untuk mendapatkan luas tiap kelas. Nah, untuk mendapatkan luas tiap kelas itu kita harus menggunakan tabel Z. Nah, setelah mendapatkan tabel Z, hasilnya itu bisa untuk mendapatkan seluruh data yang terdapat di tabel ini. Kemudian kita masuk. Nah, sigma FI itu jumlahnya adalah 9. Kemudian ini sigma FI ini terdapat jumlahnya itu tadi 27. Terdapat typo sedikit. Nah, pada X kuadrat ini adalah sigma dalam kurung OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, itu didapati hasilnya itu adalah min 612,513. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini cara-cara untuk mendapatkan hasil-hasil pada tabel-tabel tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada mencari derajat bebas. Derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan banyak kelas dikurang 3, 7 dikurang 3 yaitu sama dengan 4. Selanjutnya taraf signifikan A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01 maka X2 tabel sama dengan X2 dalam kurung 1 A dalam kurung DK sama dengan X2 dalam kurung 1 dikurang 0,01 dalam kurung 4, hasilnya adalah X2 dalam kurung 0,99 tutup kurung dalam kurung 4. Selanjutnya kita masuk pada daftar C kuadrat. Nah, bisa terlihat pada tabelnya itu yang ditandai itu 13,3. Kita lihat pada tabel. Nah, ini 13,3. Selanjutnya kita lihat pada tabel X2. Untuk X2
dalam kurung 0,99 tutup kurung buka kurung 1 tutup kurungnya itu 6,63. Nah, kita ketahui bahwa HO ditolak jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel. HO diterima jika X2 hitung lebih. Maaf, di sini terdapat kesalahan, kita rubah dulu ya. Nah, kita rubah. HO diterima jika X2 dihitung lebih kecil dari X2 tabel. Nah, kesimpulannya, tadi pada X2 hitung itu hasilnya adalah min 612,513. X tabel 13,3. Jadi X2 hitung itu min 612,513 lebih kecil dari X2 tabel yaitu 13,3 sehingga HO diterima. Nah, HO data distribusi normal, maka HA data berdistribusi normal. Kita kembali ke PPT. Nah, jadi itulah hasil dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Nah, teman-teman, itu materi yang udah aku jelasin. Nah, semoga bermanfaat buat kita semua. Aku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.